Nungguin Xiaomi Indonesia rilis flagship Mi 14, Mi 14 Ultra. Kayaknya ntar dulu kali ya, karena sekarang adanya flagship Redmi. Hai semuanya, balik lagi dengan Putu Reza, dan langsung aja di sini kita akan ngebahas satu handphone yang saya rasanya bisa bilang sebagai flagshipnya Redmi di Indonesia. Ini adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ya lagi-lagi dari segi penamaan aja kita udah bisa lihat identitas handphone ini adalah mid-range kelas atas ya kan, masa kini gitu kalau mid-range pakai Pro Plus itu udah kelihatan versinya atau stratanya lebih di atas. Untuk Redmi Note 13 sendiri di Indonesia tuh banyak banget ya versinya. Kita bisa lihat ada Redmi Note 13 4G, ada yang 5G, ada Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G, serta versi paling atasnya ultimate-nya Redmi Note 13 Pro plus 5G. Jadi ya di antara semua seri Redmi Note 13, Redmi Note 13 yang ada, ini bisa dibilang flagshipnya Redmi sekarang. Nggak cuma dari segi penamaannya doang, tapi dari segi desain dan specs-nya aja udah beda. Smartphone ini tuh punya beberapa perbedaan yang bisa dibilang lumayan signifikan kalau dibandingkan sama versi yang ada di bawahnya. Dari segi tampilan dulu, versi Pro Plus ini emang pengen kelihatan apa ya, lebih mewah sendiri. Desain frame-nya itu nggak kotak yang total gitu, masih dikasih lengkungan, namun dia nggak meninggalkan bagian sisi yang flat, yang rata. Jadi masih ada lah kayak gini. Saya sih suka dengan tampilannya yang kelihatan apa ya, kelihatan mahal, walaupun emang harganya lebih mahal sih. Sederhananya worth it lah, karena emang pas dipegang ya ini handphone itu nggak berasa mid range ya. Jadi kan kebetulan saya juga baru review Redmi Note 13 Pro 5G, yaitu pasti pegang masih berasa mid range. Nah yang ini feel-nya itu berasa premium, jadi beda banget. Selain dipegang enak, ini handphone juga nggak berat dan menurut saya ya cukup tipis lah sebenarnya. Tombol-tombolnya juga clicky dan enak ditekan, build quality terasa solid di tangan, dan dia udah tahan air serta debu ya. Bukan pakai IP65, bukan cuma IP65, tapi udah IP68 yang sudah bisa dikatakan setara dengan banyak flagship belasan juta. So, overall desain handphone ini menurut saya udah cakep banget. Tapi, palingan yang agak bikin saya sedikit agak gregetan gitu adalah ngelihat ini, casingnya. Yang dari segi tampilan, dari segi warna, jadi bikin kelihatan berasa murah gitu ya. Mau dipakai sebenarnya oke-oke aja. Saya yakin pasti ada yang suka, karena kan kalau casing bening takutnya jadi menguning ya. Cuman kalau pengen diganti pun yang ini menurut saya juga bukan pilihan yang jelek. Jadi ya balik lagi ke preferensi pengennya gimana. Kemudian kalau kita lanjut ngomongin soal specs-specsnya nih ya. Yang versi Pro Plus ini juga kelihatan oke. Dia udah ditenagai dengan chipset Dimensity 7200 Ultra. Konfigurasi RAM dan kapasitas internalnya yang nggak cuma besar tapi cepat. Baterai udah 5000 mAh. Ngecasnya pun bebas lelet 120 watt gitu ya. Kombinasi yang menurut saya udah lebih dari cukup untuk mayoritas penggunaan orang pada umumnya gitu. Layar ya bagus, ukurannya cukup besar, resolusinya tinggi, refresh rate 120 Hz, ada Dolby Vision, ada HDR. Pokoknya semua yang penting-penting sudah tercukupi. Layarnya udah nggak ada komplain, tambah lagi dengan speakernya yang stereo kiri kanan, jadi audionya rata. So, kita balik lagi ke soal performa tadi, ke slip soal yang bagian layar. Seperti biasa untuk kaum antutu, Redmi yang premium ini bisa dapat angka di kisaran 700 ribuan. Performa panggil sendiri menurut saya sudah tidak ada masalah ya, udah lancar sesuai ekspektasi dari sebuah handphone masa kini yang punya antutu di atas 500 ribuan. Untuk pemakaian orang pada umumnya mestinya ya sudah tidak ada masalah, kayak misalnya untuk kebutuhan komunikasi, buat multitasking ringan, sampai yang semi intensif sekalipun. Mungkin yang lebih penting untuk segmen harga seperti ini lebih ke kemampuan pada tugas yang lebih intensif, kayak misalnya kita pakai ekspor video dan juga gaming. Untuk para content creator nih ya, yang mungkin sering pakai handphonenya buat bikin konten dan aplikasi yang sering dipakai ya, mungkin video editing kayak CapCut dan sejenisnya. Di sini saya coba untuk ekspor video 1080p, durasinya standar ya, video pendek semenit, dan hasilnya oke banget. Habis itu kalau misalnya kita bicara buat gaming, ya barang ini ternyata juga cakep ya, meskipun ada poin-poin yang menurut saya perlu jadi catatan tersendiri. Seperti biasa, game yang saya mainin itu cuma dua, ada Mobile Legends sama Honkai Star Rail. Untuk Mobile Legends, seperti biasa saya pakai settingan paling mentok yang kanan, ya bisa-bisa aja, tapi ada sedikit bedanya. Bedanya adalah di mode performa yang standar, FPS-nya itu mulai turun di atas menit 20-an, atau dalam tes saya ini di game ketiga mode Brawl, itu biasanya mulai ada penurunan. Kalau pengen yang lebih stabil, saya bisa pakai di mode performance dan hasilnya emang lebih oke, meskipun HP-nya jadi lebih panas dibandingkan di mode standar.
Hal yang sama juga saya temukan di Honkai Star Rail, dimana kalau pakai mode performance itu FPS rata-ratanya lebih tinggi dengan grafis yang lebih oke. Cuman ya itu dia, sisi kurangnya adalah perangkat punya suhu yang sedikit lebih anget dibandingkan mode yang standar. Jadi kesimpulannya, kalau pengen pakai setting yang tinggi, dapat performa yang bagus, dan tetap adem, menurut saya sih bisa pakai kipas eksternal. Suhu yang sedikit lebih panas seperti ini juga akan sedikit banyak ngaruh sama baterai ya pada pemakaian. Normalnya pada pemakaian saya, si Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini bisa dapat standby seharian dengan screen time di atas 6 jam dengan pemakaian yang semi-intensif. Bisa lebih irit lagi kalau nggak banyak dengan aplikasi berat. Cuma kalau kita pakai main game, itu rata-rata ya kalau di mode standar, itu 1 jam saya main Mobile Legends bisa 10-13% turunnya. Sedangkan kalau pakai di mode performance itu bisa hampir 20%. Jadi sedikit lebih banyak konsumsinya dibandingkan yang standar. Mungkin ada sebagian akan bilang kalau, wah kurang awet dong baterainya. Ya bisa jadi, tapi kalaupun begitu ngisinya pun cepet ya karena udah 120 watt. Jadi ya kalau lowbat, colok bentar sudah keisi. So, sebelum lanjut ke bagian yang terpenting yaitu kamera, sedikit saya ingin ngebahas soal softwarenya karena pasti bakal ada pertanyaan ya. Yang standar yaitu udah HyperOS atau belum? Jawabannya belum, dia masih pakai MIUI, cuman katanya update-nya bakal segera datang. Habis itu ada juga yang pasti nanya, ada iklan apa enggak nih bang? Kan ini Redmi-nya premium. Ya, sebenarnya secara default masih ada iklannya, bisa nongol kalau kita buka aplikasi bawaannya Xiaomi, tapi ya di luar itu sih nggak ada. Jadi, ya udah sekarang langsung aja kita masuk ke bagian terpenting yaitu kameranya. Karena ini juga satu poin yang penting banget, ya kan? Kalau kita lihat dari segi spesifikasi, entah di website resmi atau di GSM Arena sekalipun, Redmi Premium ini pakai specs yang sangat mirip dengan si semi premium atau si Redmi Note 13 Pro 5G. Lensa utamanya masih 200 megapiksel, ada lensa ultra wide dan makro dengan fitur unggulan in sensor zoom. Terus untuk kamera depan resolusinya pun sama ya, jadi ya mirip banget. Mode-mode yang dikasih juga kalau kita lihat sama ya dengan yang versi Pro 5G. Jadi yang lebih menjadi pembeda sebenarnya adalah pengolahan dari software dan tentu faktor dari chipset. Jadi ya FYI, sedikit info buat yang mungkin belum tahu, chipset di handphone itu bukan cuma berpengaruh pada kenceng-kencengan, tinggi-tinggian Antutu, tapi juga pada pengolahan foto dan video. Sebelum saya bandingin, kita lihat dulu hasil foto yang bisa didapatkan lewat Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Gimana? Oke nggak? Kalau yang kelihatan sekarang, foto-fotonya si flagship Redmi ini menurut saya sudah oke gitu ya. Kelihatan tajam, detailnya juga dapat, dengan dynamic range yang sangat cukup untuk kategori handphone di kelas mid-range. Saturasi warnanya bisa saya bilang agak tinggi ya, khususnya kalau ketemu warna seperti merah atau hijau, bahkan ketika opsi AI udah saya matiin. Untuk kemampuan in-sensor zoom ini juga sudah cukup oke dan bisa banget dipakai, meskipun kalau kita harus bandingkan sama handphone dengan lensa tele beneran ya pastinya bakal beda. Ultra wide cukup aja, yang penting kita bisa foto dengan angle yang lebih lebar. Sedangkan untuk hasil low light dari kamera utama, si Redmi Note 13 Pro Plus ini juga sudah cukup sekali, bahkan di tempat yang cukup gelap sekalipun masih bisa. Kemudian untuk hasil night mode ini juga saya lihat sangat berbeda dibandingkan mode auto yang biasa, jadi bisalah disesuaikan sama situasi dan keperluannya. Satu lagi untuk kamera depan, hasilnya cukup baik menurut saya, processing dan sharpeningnya kelihatan ya. Jadi suka atau tidak balik ke preferensi masing-masing. Nah sekarang baru kita lihat nih hasil compare-nya dengan Redmi Note 13 Pro 5G. Foto-foto di awal ini Redmi flagship kelihatan lebih baik ya, lebih terang, warnanya lebih ada, dan dynamic range-nya pun demikian gitu ya. Kayak foto yang satu ini, orang yang ada di sebelah kiri ya bisa lihat ini lebih kelihatan di Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Terus untuk foto yang satu ini warnanya juga kelihatan ya, bisa dilihat dari bagian warna daun dan juga rak sepedanya. Begitu pula di foto yang satu ini warna langit, daun, dan kuning yang di bagian bawahnya itu berbeda. Untuk kemampuan pengolahan hasil zoom pun ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedua handphone ini, dan lagi-lagi Redmi Note 13 Pro Plus ini kelihatan lebih baik dibandingkan yang versi Pro 5G. Kita lanjut ke foto yang sekarang. Ini perbedaannya cukup signifikan ya. Di sini saya bisa lihat hasil foto dari Redmi Note 13 Pro 5G itu punya skin tone yang lebih natural dan bagian shadow yang mana separuh muka saya itu jadi kelihatan lebih bener gitu ya. Habis itu untuk foto malam atau low light, hasilnya sebenarnya jelas ada perbedaan, tapi menurut saya bukan yang sangat signifikan dan mungkin pada beberapa foto aja dan nggak semuanya. Untuk kamera depan, ada kalanya saya bisa bilang versi Pro Plus lebih unggul, tapi ada juga di mana yang versi Pro 5G itu lebih baik. Oke
pakainya sekarang ini perangkat video Redmi Note 13 Pro Plus 5G outdoor siang hari, 4K, stabilisasi audio bisa didengar. Kalau saya pindah nani kan agak terik nih. Nah ini backlight nggak sih? Ya pokoknya lebih terang dibandingkan yang sebelumnya. Saya bisa lihat seperti sekarang oke atau enggak? Silahkan ngomentarin untuk hasilnya. Habis ini kita pindah ke kamera depan, habis itu ke low lightnya juga. Oke, jadi sekarang kita cobain kamera depannya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ya, ini kamera depan resolusinya 1080, tidak ada 4K seperti kamera belakang. Jadi kamera depan hanya 1080. Ya, ini indoor, cahayanya sangat terang sebenarnya. Ya, jadi dari situ terang karena kalau kita kesini, ya kan backlight ya. Kalau nggak percaya terang, ini terang banget, makanya nggak kelihatan apa-apa. Hasil seperti ini untuk kamera depan kalau dengan pencahayaan yang mencukupi 30. Dari kamera utama bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kalau dibawa sambil jalan, warnanya, audio bisa didengar ya, apakah suara saya kedengaran atau ketimpa suara kendaraan yang rame ini. Ada subjek orang seperti yang sekarang, bisa dilihat warnanya seperti apa. Mestinya sih kalau dari pencahayaan ada lampu dari sebelah situ ke sini, jadi masih terang, masih bagus banget, masih oke banget. Dan untuk hasil video menurut saya sih ini sebenarnya sudah oke sekali ya hasilnya. Jadi bisa lihat sekarang ini buat kamera depannya Redmi Note 13 Pro Plus 5G di kondisi yang sama, tapi dia resolusinya cuma mentok di 1080 30 fps aja, dia nggak ada opsi untuk merekam 4K. Hasil seperti ini kalau sambil jalan, stabilisasi bisa dilihat oke atau enggak, warnanya, skin tone-nya okean mana dengan kondisi yang sebelumnya ya. Silahkan dinilai sendiri, audionya bisa didengar atau enggak, apakah sama atau tidak dari output suaranya. Kalau menurut saya sih kameranya ini dari si Redmi Note 13 Pro Plus 5G untuk rekaman video sudah memuaskan sekali. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah. Jadi ya sebagai Redmi dengan title Pro Plus ya, HP ini emang menawarkan sesuatu yang lebih kalau kita bandingkan sama yang Pro 5G. Dia punya build quality yang lebih prima, ada tahan air dan debu yang lebih oke dengan IP68, chipset yang lebih kenceng, ngecasnya juga lebih cepat. Kemudian untuk hasil foto dari kameranya menurut saya untuk saat ini seperti belum 100% mateng ya. Dan mungkin kedepannya software update bisa ngebantu untuk lebih memaksimalkan tuning dari pemrosesan fotonya supaya hasilnya bisa lebih baik. Namanya juga handphone yang bisa dibilang flagship Redmi, harusnya kan hasilnya juga lebih oke. Satu lagi pertanyaan ultimate juga nih yang sering saya baca di kolom komentar. Jadi apakah handphone ini worth it untuk dibeli? Nah ini yang sebenarnya agak susah. Bukan karena handphonenya jelek, ini handphone nggak jelek. Cuma dengan selisih harga retail yang ada sekarang, selisihnya itu sebenarnya tidak terlampau jauh dengan produk Xiaomi sendiri, yaitu Xiaomi 13T, 13T. Yaitu handphone kan udah sama-sama tahu kameranya collab Leica, ada telefoto beneran, bukan in-sensor zoom, chipsetnya juga lebih kenceng. Pokoknya banyak aspek checklist yang lebih bagus gitu. Tapi meski begitu ya bukan berarti kita serta-merta langsung bisa bilang udah langsung beli 13T aja gitu ya. Nggak juga gitu. Karena kalau saya cek di pasaran jumlah produknya sudah menjadi lebih sedikit ya, sudah cukup sulit untuk ditemukan, dan kalaupun ada yang jual harganya lebih mahal dari retail resminya Xiaomi sendiri. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Xiaomi 13T atau 13T itu waktu diluncurkan di akhir tahun lalu resminya itu adalah 6499 ya, 6,5 juta. Coba cari di marketplace sekarang, itu udah susah banget nemu yang jual di harga segitu, dan kebanyakan udah menyentuh 6,7, 6,8, bahkan di atas 7 juta rupiah. Ya, diingat lagi itu barang yang umurnya sudah 4-5 bulan yang lalu loh rilisnya. Biasanya handphone mid-range kalau udah 4-5 bulan yang ada harganya turun, yang ini harganya malah naik. Jadi kalau menurut kalian sendiri, gimana untuk Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini? Oke atau enggak? Kalau menurut saya, terlepas dari perbandingan dengan 13T, ya ini tetap handphone yang bagus. Dia sukses memberikan kesan premium untuk Redmi ya di kelas mid-range. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat menarik. Buat yang ingin tertarik beli, ya bisa cek linknya. Mungkin yang kalian cari udah ada di kolom deskripsi. Ya. Jadi kalau pengen beli, silahkan aja. So, untuk reviewnya yang cukup panjang kayak sudah cukup sampai di sini. Semoga cukup ngebantu bagi yang lagi mencari referensi untuk membeli handphone ini atau tidak. Semoga ngebantu. Terus pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.